Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersama-sama datang dengan penuh kerinduan. Mari bersama kita membuka hati kita pada pagi hari ini. Kita datang untuk memuji, menyembah Tuhan dengan muatan kasih kepada Tuhan. Sebab kita percaya kita semua dicintai oleh Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, mari bersama kita menaikkan korban kita, pujian kita, penyembahan kita. Kita persembahkan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, penyertaan-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Di penghujung akhir tahun ini Bapa, di bulan Desember, Kau telah menyertai setiap kami Tuhan dengan keadaan apapun Tuhan, dengan cobaan yang begitu berat Tuhan, dengan kondisi yang mungkin banyak orang yang terdampak Bapa, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan oleh dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu yang begitu luar biasa ke dalam kehidupan kami Bapa, Engkau menyertai setiap kami Tuhan, Engkau mencintai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau membawa pujian, penyembahan kami yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhirnya nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita datang dengan hati yang bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari bersama-sama katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik,
sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau sangat baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sebab Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita rindu hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita naikkan pujian yang berkata, lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sama-sama katakan, satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu.
Mari bersama-sama katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi dengan hati sungguh-sungguh katakan lebih dalam. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau, kami rindu Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya yang kami punya. Oh, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudaraku, katakan lebih dalam. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Ku Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saatnya kita akan membaca, mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan, Allah yang tak pernah meninggalkan ciptaan karyanya, Allah yang tak pernah membiarkan kami sendiri, tapi Allah yang selalu peduli dalam setiap kehidupan kami. Bersama-sama dengan umat Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini, kami hendak mempersiapkan hati kami ketika Tuhan hendak berbicara kepada kami. Tuhan jamah setiap kami masing-masing. Biarlah kami sungguh-sungguh menaruh hormat pada saat kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kami, memampukan setiap kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati waktu ke depan saat kami mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati dan persiapkan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-38. Tapi kita akan fokus nanti pada ayat yang ke-38. Tapi kita akan membaca mulai dari ayat 26, demikian firman Tuhan. Pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata,
Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk setiap kita yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Kembali lagi kita akan bersama-sama membaca ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata Maria ketika dia merespon apa yang telah disampaikan oleh malaikat Tuhan itu dengan satu pernyataan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria menyatakan dalam ayat 38 ini dengan kata sesungguhnya. Ketika Maria mengungkapkan satu pernyataan sesungguhnya, itu artinya bahwa benar, cocok dengan keadaan yang sebenarnya, tidak berbohong, betul, sebenar-benarnya, sebetulnya, dan memang begitu adanya. Jadi Maria sendiri mengatakan sesungguhnya, faktanya, kenyataannya, aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana ketika Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi itu, aku berkata kepadamu, kemudian dilanjutkan dengan kata sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi Tuhan Yesus menyatakan satu fakta, kebenaran, betul dan tidak berbohong, bahwa sebelum Abraham ada atau sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ada sebagai apa? Yang jelas dia adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itulah yang menjadi manusia. Sebelum segala sesuatu ini ada, sebelum Abraham ada, firman sudah ada. Di mana firman itu ada? Bersama-sama dengan Allah. Karena firman itulah firmannya Allah. Jadi firman Allah, Allah adalah satu yang tak terpisahkan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus menyatakan kebenaran ini yang sesungguhnya, faktanya bahwa Yesus sudah ada. Ada sebagai apa? Sebagai firman. Dalam pengakuannya sendiri mengatakan bahwa Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi jelas dalam pengakuan Maria ketika didatangi oleh malaikat Tuhan itu, dia mengaku, dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Artinya Maria sendiri tak tahu, Maria sendiri paham statusnya dia itu siapa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Maria adalah hamba Tuhan, lalu kita siapa? Mari kita juga memahami status kita. Sesungguhnya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu artinya kita adalah hamba Tuhan. Di dunia ini hanya ada dua, saudara-saudara, yaitu ada gelap dan ada terang. Loh Pak, kok ada remang-remang? Yaitu karena dibuat. Tetapi sesungguhnya fakta yang ada itu hanya ada terang dan ada gelap. Kalau saudara tidak berada di dalam terang, berarti saudara berada di dalam gelap. Dan kalau saudara tidak berada di dalam gelap, berarti saudara ada di dalam terang. Makanya Yesus sekali lagi tegas mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Di antara iya dan tidak itu bukan dari Tuhan. Ingat saudara, itu berasal dari si jahat. Maria menyatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ini statusnya Maria. Kita sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya, sesungguhnya kita ini orang-orang yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah juru selamat. Sesungguhnya kita ini adalah hamba Tuhan. Loh, hamba Tuhan itu kan Pak pendeta Pak. Ini satu pemandangan pemikiran yang keliru. Kalau dikatakan hamba Tuhan adalah pendeta, saudara-saudara, terus kemudian jemaat hamba siapa? Kalau bukan hamba Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik itu pendeta, baik itu ketua sinode, baik itu pengurus aras nasional, kita sama-sama adalah hamba Tuhan. Maria menyatakan itu di hadapan malaikat. Seorang hamba adalah milik tuannya. Ketika tuannya menghendaki sesuatu, seorang hamba tidak dapat menolak kehendak tuannya. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara yang di Tuhan, kalau kita ini adalah hamba Tuhan, kita tidak bisa menolak kehendak Tuhan. Ingat itu penting. Filipi pasal 2 ayat yang ke-7 menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saat Yesus mengambil rupa seorang hamba, dia meskipun dia punya hak, punya pilihan, tetapi Yesus menyatakan dan taat sampai mati, dan bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah hati seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita ini adalah hamba Tuhan, sesungguhnya kita ini adalah milik Tuhan. Kalau kita ini adalah milik Tuhan, itu artinya apa yang kita punyai, apa yang kita miliki, ini semua adalah milik Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Kita punya mata, kita punya hidung, kita punya tangan, kita punya jari, dan lengkap semuanya. Biarlah apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita kembalikan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Teristimewa pada saat situasi pandemi COVID seperti ini. Apa yang menjadi milik Tuhan, ini mari kita sungguh-sungguh jaga dengan baik, dengan serius, dan bertanggung jawab. Agar apa Bapak Ibu? Kita tetap sehat, tetap kuat, dan dalam kondisi seperti ini,
kita tetap memuliakan nama Tuhan. Meskipun seringkali yang terjadi saudara-saudara, kehendak kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ingat, kita adalah hamba Tuhan. Tuhan, aku pengen ke utara. Tetapi sesungguhnya Tuhan mengendaki ke selatan. Yunus pengen pergi menjauhi panggilan Tuhan. Menjauhi dari Yerusalem. Karena pikirnya Tuhan tuh hanya ada di Yerusalem. Sehingga ketika aku pergi menjauh dari Yerusalem, bahkan sedang menuju ke arah Tarsis, pikirnya Tuhan tidak melihat. Karena Yunus diutus ke Niniwe. Sudah tidak ada pilihan lagi. Yunus protes, Yunus memberontak. Tidak apa-apa, silahkan. Tapi kehendak Tuhan tetap ke Niniwe. Tidak bisa ke tempat lain. Sementara hatinya Yunus panas sakit hati ingin melihat kehancuran kota Niniwe. Tapi kehendak Tuhan justru lain. Kamu harus berbicara, memberitahukan hal ini kepada orang-orang Niniwe bahwa 40 hari lagi jika kota ini tidak bertobat, maka kota ini akan dihukum. Meskipun dengan rasa jengkel, dengan rasa marah, sambil berlari dan berteriak-teriak, mengatakan 40 hari kota ini akan dihukum. Tapi dengan pemberitaan seperti itu, yang terjadi luar biasa. Raja Niniwe, warga Niniwe, semua bertobat. Bahkan binatang pun juga diajak untuk berpuasa. Ini luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan mengendaki Niniwe selamat, sementara Yunus mengendaki hancur. Hati-hati saudara. Niniwe tetap utuh dan tidak jadi dihukum. Bapak Ibu saudaraku yang di Tuhan, meskipun seringkali kehendak kita bertentangan dengan kehendak Tuhan, ingat, kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Karena kita adalah hamba Tuhan, maka kehendak Tuhan itu adalah prioritas kita. Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20 mengatakan kepada kita bagaimana Paulus menyatakan imannya di hadapan jemaat di Galatia. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini pernyataan Paulus. Dan bahkan Yohanes pun berkata, Yohanes 3:30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yesus harus makin besar, ditinggikan dan diagungkan. Ini Yohanes Pembaptis, aku harus makin kecil. Dan kalau orang itu punya prioritas bahwa Tuhan yang menjadi prioritas dalam hidupnya, dia akan berani berkata seperti Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pernyataan Maria ketika dia menerima apa yang disampaikan Tuhan melalui malaikatnya dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Nah saudara yang di Tuhan, yang terakhir, yang kedua, kita akan melihat bagaimana sikap Maria selanjutnya. Setelah menyatakan siapakah sesungguhnya dirinya, Maria menyatakan, jadilah padaku menurut kehendakmu, menurut perkataanmu itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu penyerahan yang total yang dilakukan oleh Maria kepada kehendak Tuhan. Karena apa? Karena Maria berkata, jadilah padaku, bukan menurut kehendakku, bukan menurut pikiranku, tetapi menurut perkataanmu itu.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadilah padaku. Ini mengingatkan sebuah lagu yang telah dipanjatkan oleh saudari Nikita dengan pujian di akhir dari lagunya mengatakan begini, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Nah, dari ujung lagu syair ini mengharapkan bahwa jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kalau di dalam rapnya mengatakan, ku telah mati dan tinggalkan dari cara hidupku yang lama, yang semuanya itu sia-sia saja. Dan diakhiri, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Ini menyatakan satu, saudara, penyerahan yang total. Mengasihi Tuhan segenap hati, mengasihi Tuhan segenap jiwa, mengasihi Tuhan segenap kekuatan, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Nah, kita akan lihat apa kehendak Tuhan yang disampaikan oleh malaikat itu kepada Maria. Ayat 30 sampai ayat yang ke-33 dikatakan di sana bahwa saudara, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Inilah kehendak Tuhan yang dinyatakan kepada Maria. Tentu saja Maria yang adalah manusia, sama seperti kita. Wajar jika dia mengatakan kepada malaikat itu pada ayat yang ke-34, karena pikirnya itu tidak masuk akal. Mengapa tidak masuk akal? Di dalam logika Maria, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Yang jelas, seseorang itu bisa hamil dan bisa punya anak kalau dia sudah menikah. Dan ketika mereka sudah menikah, dan barulah di situ terjadi pembuahan, sehingga yang bagi wanita akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Makanya Maria berkata, aku belum bersuami. Dan memang Maria belum bersuami, karena masih baru dalam tahap bertunangan dengan Yusuf. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu mustahil terjadi bagiku. Tapi kembali malaikat Tuhan berkata kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat Maria mengatakan jadilah padaku menurut perkataanmu, apakah Maria tahu risikonya? Kalau aku sampai hamil, kalau aku sampai mengandung, bagaimana nanti kalau Yusuf tahu? Itu pasti beresiko. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berpikir dan saya percaya bahwa Maria tahu tentang semuanya itu. Maria sadar tentang semuanya itu. Resiko-resiko yang akan ditanggungnya jika ia menerima apa yang disampaikan malaikat Tuhan kepadanya, jadilah padaku seperti perkataanmu. Mengapa, saudara-saudara? Sebab Maria hidup di lingkungan orang-orang Yahudi yang memegang tradisi yang begitu sangat kuat dan ketat, dan bahkan diberlakukan hukum Taurat yang begitu sangat ketat di lingkungan Yahudi.
Nah, tentu risiko yang pertama yang Maria pahami bahwa tentu dia akan bermasalah dengan tunangannya. Itu sudah pasti dan otomatis. Meskipun Lukas tidak mencatat, tetapi saudara-saudara, Matius pasal 1 ayat 19, Matius mencatat dan menulisnya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan istrinya, di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Sebagai seorang laki-laki yang wajar, sebagai seorang laki-laki yang berharap nantinya mereka bisa hidup dalam rumah tangga yang baik tanpa ada gangguan, tetapi ketika tahu bahwa Maria hamil, Yusuf sudah pasang kuda-kuda. Kuda-kudanya apa? Bersiap-siap untuk menceraikan Maria. Apakah dalam hal ini Maria tidak tahu? Oh saudara, Maria sudah tahu itu. Tetapi Maria tetap berkata, jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Dan risiko yang terakhir yang harus dihadapi saudara-saudara, mungkin ini akan lebih tragis lagi. Tentu ini akan dianggap sebagai suatu aib di kalangan Yahudi yang memberlakukan tentang Taurat Musa. Dia bisa jadi dihukum mati. Kalau saudara membaca dalam Yohanes pasal 8, kita akan jumpai sebuah kisah di sana saudara-saudara. Ketika ada seorang perempuan yang sedang kedapatan berbuat zina, ditangkap dan kemudian dibawa di hadapan Yesus. Ada yang tua, ada yang sampai kecil, mereka rame-rame berbondong-bondong menangkap perempuan ini dan kemudian ditaruh di depan, di hadapan Yesus, sementara Yesus menunduk sambil menulis di tanah. Dan mereka mengatakan dengan begitu yakin, khususnya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Nah jadi saudara-saudara, sangat ketat dan begitu kuatnya mereka memegang hukum Taurat itu dan diberlakukan di lingkungan Yahudi. Maria tahu. Tetapi Bapak Ibu yang di Tuhan, Maria telah mengambil satu keputusan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kalau aku ini adalah hamba Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, biarlah itu terjadi padaku. Ini artinya saudara-saudara, seorang hamba Tuhan itu resikonya tinggi. Resikonya ya seperti yang dihadapi oleh Maria. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan berkehendak untuk merencanakan penyelamatan manusia melalui kedatangan Firman yang adalah anak tunggal Allah di pangkuan Bapa itu, yang menyatakan siapakah Allah kepada dunia ini, sehingga dunia ini bisa mengenal Allah, karena Allah yang tidak nampak, yang metafisik itu, tetapi ketika Firman itu menjadi manusia, sama seperti kita melalui Bunda Maria, sehingga kita bisa melihat Allah. Karena Yesus manusia itu adalah perwujudan dari firman Allah menjadi manusia. Manusia fisiknya lahir dari Bunda Maria. Meskipun Maria harus menanggung risiko, tetapi karena ini adalah rencana Tuhan, dia tetap pegang teguh kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, kalau Tuhan sudah menghendaki kita untuk menjadi hambanya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, aduh Pak gak enak Pak, aduh Pak sakit Pak, aduh Pak berat Pak. Ingat Bapak Ibu yang di Tuhan, kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik dalam hidup kita. Meskipun itu seringkali bertentangan dengan kehendak kita. Tetapi Maria mampu mengesampingkan semua kehendaknya, dan biarlah kehendakmu yang jadi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kami kembali bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan, yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi kehendak Tuhan seringkali bertentangan dengan kehendak hati kami. Tetapi Maria telah mampu menundukkan kehendaknya di hadapan kehendak Tuhan. Sehingga dalam pengakuannya dia menyatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah sesuai dengan perkataan yang sudah engkau katakan. Meskipun resikonya sangat berat, tapi Maria paham dan tahu itu dan menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh belajar seperti Maria untuk menaruh hidup kami di hadapan Tuhan dan memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun kondisi kami, apapun kehendak kami, Tuhan yang paling utama dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada kesempatan pagi hari ini. Meteraikanlah apa yang telah kami dengar bersama-sama, sehingga firman Tuhan hidup di dalam hidup kami, menguasai kami, memimpin kami, dan terus mengontrol kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati. Puji Tuhan, haleluya, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian yang berkata, hati yang berubah. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Katakan ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Sekali lagi katakan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah,
kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, salahnya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Katakan hati yang padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, salahnya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Sekali lagi katakan hati yang menyembah, hati yang hati kami menyembah, padamu Yesusku, kekasih hati, sebab Engkaulah hidup kami, hidupku, salahnya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita sudah mengikuti ibadah kita hari ini dengan baik, aman, dan tanpa ada gangguan suatu apapun. Ini semua adalah karena berkat dan anugerah Tuhan. Mari bersama-sama saya mengundang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan yang sudah memimpin kami, menyertai dan bahkan memberkati sepanjang ibadah yang boleh kami lalui pada hari ini. Di kesempatan ini juga kami terus berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan Tuhan, secara khusus ketika harus menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya memberkati gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka semua. Berkati juga setiap kegiatan gerejamu yang ada di Gereja Kristen Injili Nusantara Gunung Karmel di Surabaya ini, tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaatmu dimanapun mereka berada. Ketika berada di rumah, ketika di luar rumah, tetap dalam perlindungan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Allah mengarahkan wajahnya kepada engkau. Allah menyinari engkau dengan sinar kasih-Nya dan hendak mencurahkan berkat-Nya atas engkau. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Sang Putra, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Silahkan duduk, kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.